nyatakan layak karena masih belum bisa menanggulangi dampak sosio-kultural. Dalam arti bahwa AMDAL PT TBBI ini tidak layak karena terjadinya penolakan masif dari masyarakat Bali, baik dari desa adat yang tergabung di Pasubayan maupun juga dari komunitas-komunitas, lembaga-lembaga masyarakat, individu-individu yang mengirimkan nota protes atau nota keberatan atas rencana reklamasi ini. Dalam perkembangannya, selama 4 tahun, izin lokasi ini sudah mengalami perpanjangan 1 kali, yakni 25 Agustus 2016, karena setiap izin pelaksanaan izin lokasi itu berlaku 2 tahun. Nah, selama 2 tahun pertama AMDAL tidak lolos, kemudian izin lokasi diperpanjang, zamannya Menteri Siti Pujiastuti, 25 Agustus 2016, dan kemudian berlaku sampai kemarin, Sabtu 25 Agustus 2018. Dari hasil komunikasi kami dengan berbagai pihak, dengan berbagai lembaga kenegaraan, termasuk juga dengan pejabat yang berwenang, kami berkomunikasi dengan Menteri Siti Nurbaya dan jajarannya, kami berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terkait. Valid informasi yang kami dapatkan bahwa pertama, izin lokasi sudah daluarsa sejak 25 Agustus 2018. Artinya per 26 Agustus 2018 jam 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, maka izin lokasi daluarsa. Sampai izin lokasi reklamasi ini daluarsa atau batas waktunya sudah berakhir, valid kami dapatkan informasi termasuk dari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa AMDAL tidak layak, dan Menteri Lingkungan Hidup, ya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan beliau sampai dari tanggal 14 sampai kemarin, bahkan hari ini masih di luar negeri dan tidak tahu perkembangannya. Kemudian jajarannya juga kemudian memberikan informasi bahwa rekomendasi masih sama, yakni Menteri belum menerbitkan surat keputusan kelayaan lingkungan hidup dan belum menerbitkan izin lingkungan karena AMDAL-nya belum dapat menanggulangi dampak sosiokultural. Artinya firm bahwa AMDAL tidak layak, dan kemudian secara otomatis karena AMDAL tidak layak dan izin lokasi sudah daluarsa, maka rencana reklamasi Teluk Benua oleh PT TBBI seluas 700 hektar di perairan Teluk Benua batal alias gagal. Dan oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya Koordinator Umum For Bali mewakili rekan-rekan semua, termasuk mewakili Pak Subayan dan seluruh masyarakat yang bergerak selama ini, baik di Bali, di nasional, di regional maupun di internasional, meminta kepada rekan-rekan media untuk membantu kami menyebarluaskan berita yang menggembirakan ini, bahwasanya perjuangan masyarakat Bali untuk menolak reklamasi Teluk Benua seluas 700 hektar oleh PT TBBI dapat diakhiri dengan kemenangan. Dan semoga kemenangan ini menjadi pemantik bagi seluruh masyarakat untuk terus-menerus bisa mengkritisi pembangunan-pembangunan yang tidak adil, dan kemudian kemenangan atas perjuangan ini bisa juga menjadi pembelajaran bagi penguasa dan pengusaha siapapun yang hendak berinvestasi di Bali agar tidak semena-mena, agar memperhatikan kepentingan lingkungan hidup dan kemudian memperhatikan kepentingan masyarakat, serta mengajak mereka secara penuh terlibat dalam kebijakan-kebijakan yang berurusan dengan lingkungan hidup.
Dan terakhir kami hendak sampaikan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah secara objektif dapat melakukan proses penilaian AMDAL dengan berpatokan kepada peraturan-peraturan, berpatokan kepada prosedur dan pedoman dalam penilaian terhadap AMDAL. Terima kasih juga kepada kawan-kawan media yang selama lebih dari 5 tahun membantu kami untuk menyebarluaskan advokasi penolakan reklamasi Teluk Benoa ini. Dan kepada seluruh masyarakat, kami harapkan kemenangan ini tidak memadamkan sikap kritis kita, karena ke depan kita masih ada pekerjaan rumah sesungguhnya untuk mengadvokasi agar Perpres 51 2014 dapat dibatalkan, atau setidak-tidaknya Presiden menerbitkan satu peraturan hukum yang baru yang dapat memastikan bahwa Teluk Benoa kembali menjadi kawasan konservasi. Karena batalnya proyek TBBI ini tidak secara otomatis kemudian akan membatalkan proyek-proyek reklamasi yang lain di kawasan perairan Teluk Benoa, karena Perpres 51 2004 masih berlaku. Demikian kira-kira secara singkat saya dapat sampaikan kepada rekan-rekan media, dan sekali lagi kami mohon bantu kami untuk menyebarluaskan kepada masyarakat. Demikian keterangan pers ini saya sampaikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap kuat untuk berjuang. Terima kasih, selamat sore.